Nah, masih sama juga ya. Masih sama tulisannya di sini. EPS error, your vector must not include embedded raster object. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Jauhar Subhi. Kali ini saya akan mengupload sebuah file vektor untuk situs Microstock PictG ya. Dan ini adalah upload yang ketiga kali karena selalu ada error. Errornya mengatakan bahwa ada file raster, ada gambar raster di dokumennya, namun saya tetap mencoba. Ya, memang sih kalau katanya Einstein, melakukan hal yang sama berulang kali adalah sebuah kegilaan, tapi saya akan mencoba kegilaan itu untuk ketiga kalinya. Pada percobaan ketiga kali ini saya menggunakan save as IPS dengan metode yang lain ya. Kalau pada metode pertama saya menggunakan save as langsung dari Inkscape bawaan, terus yang kedua saya menggunakan Citra Manik juga gagal. Lalu ini adalah metode yang lain. Nanti akan saya teruskan setelah berhasilnya upload kali ini. Langsung saya drag ke web upload. Proses upload berjalan. Oke, apakah berhasil kali ini ya? Semoga saja. Sudah 3 kali dan jawabannya tetap sama. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah ini berhasil. Centang hijau, sebelumnya selalu merah, dan ada catatan bahwa salah satu file mengandung error karena ada rasternya di dalamnya. Ya, untuk selanjutnya saya sudah dapat melakukan pengisian data. Nah, sekarang saya akan kembali bagaimana saya mendapatkan jalan sehingga file ini dapat saya upload setelah ketiga kalinya. Ya, pertama-tama saya mencari referensi dari PictG sendiri ya. Dari PictG dia ada referensi bahwa kalau FPS EPS file EPS error, your vector must not include MPD raster object, please modify the original file, dan coba lagi upload. Dan itu saya lakukan sampai 3 kali. Nah, untuk mencari permasalahannya, dia bilang ini langkah-langkahnya. Satu, lihat dulu filenya di save as IPS 10 ya. Nah, sementara saya tidak tahu pasti untuk yang kemarin itu kan ada save as yang langsung dari Inkscape, walaupun di situs Microstock lain berhasil di upload dan tidak ada isu, tapi di WTG ada isu ya. Nah, ini file IPS 10, IPS 10. Kemungkinan save as IPS itu di bawah 10 ya, dan juga di ekspor Citra Manik pun ternyata di bawah 10. Nah, ada catatan kedua saat menggunakan transparansi allow save as IPS 10 juga ya, sama remove, buang image dari tracing layer ya. Kalau ada nge-tracing dari bitmap ya dibuang aja, sama remove base vector effect seperti ya blur, Gaussian, sama inner glow. Begitu sih ya bilangnya ya. Ini ada tips, tapi tips ini untuk Adobe Illustrator ya. Go to window, links to open link panel. Di link panel kelihatan mana yang raster, tapi karena saya menggunakan Inkscape ini tidak bisa saya lakukan. Dan yang saya lakukan adalah mencari tahu bagaimana melakukan save as dengan IPS 10 ini ya. Setelah searching saya dapatnya Inkscape IPS export, dimana di sini di save as jadi ada tambahan save as to AI compatible namanya. Tinggal masuk ke kode terus download zip ini ya, di download zip. Saya nggak lagi ngedownload karena saya sudah download ya. Langsung saya masuk ke file download saya, yaitu di sini Inkscape IPS export master 1. Langsung saya sudah juga ekstrak. Tinggal saya buka aja ini. Nah, di sini ada 2 file ya. Ada readme juga, ada 2 file. 2 file ini di copy. Ctrl C ya, copy. Terus masuk ke
Inkscape-nya. Ini filenya di sini sudah ada. Ini kalau untuk pertama kali shape as-nya belum ada AI kompatibel nih. Coba saya kasih contoh ya. Ini shape as type. Nah, di sini ada encapsulated PostScript tapi bukan AI kompatibel. Ini yang sudah saya lakukan sebelumnya namun gagal. Nah, bagaimana supaya masuk ke account compatible? Langsung ke sini ya, ke edit, preference, sistem. Di preference masuk ke sistem. Di sini lihat di user extension, tinggal open ini ya, open folder si user extension. Nah, paste file yang tadi kita copy setelah di download. Untuk link downloadnya dan link-link referensi nanti akan saya tulis di deskripsi. Setelah sudah di paste di extension, tidak apa-apa di close aja ya. Ini juga kita bisa close aja, tapi kita perlu restart. Sini sudah tulisan required restart. Jadi si Inkscape-nya harus kita hidupkan ulang. Nah, setelah di restart gini, baru lakukan save as, file save as, masuk ke di save as type-nya dipilih ke AI compatible. Nah, sudah muncul ya AI compatible. Nah, inilah file yang kemudian berhasil saya upload ke PackTG. Setelah AI compatible, kenyataannya dia berhasil masuk ke bagian add data ya. Jadi secara validasinya si PackTG sudah melihat file ini kompatibel untuk dibuka oleh AI juga, oleh customernya dia ya, customernya dari PackTG. Oke, cukup sekian ya, sudah cukup jelas ya teman-teman. Sudah cukup jelas bahwa untuk salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan adanya error your vector must not include MPD thruster object adalah dengan melakukan save as AI compatible, yang caranya supaya dapat extension tersebut sudah saya sampaikan tadi. Tentu saja filenya sendiri teman-teman ya, jangan lupa dicek benar-benar memang tidak ada efek, tidak ada blur Gaussian, dan jangan lupa juga untuk memastikan checklist untuk upload vector dari vektornya Inkscape ke Microstock ya, sesuai dengan file Excel yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk tambahannya sudah kita sama-sama lihat, yaitu save as IPS AI compatible yang lancar sehingga setiap dari image kita ini, file kita ini tidak dianggap ada rasternya. Kemungkinan yang menjadikan penyebab dia menyebut ada raster itu saat ada daerah transparan ini ya. Ini kan ini saya satukan nih. Di sini ada kosong, daerah kosongnya ini transparan, jadi itu terbaca sebagai raster saat save as-nya bukan AI compatible atau IPS 10 ya. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe, silahkan komentar bila ada pertanyaan. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang ada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.